Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pelajaran desain peralatan desain peralatan proses ya. Kemarin kita sampai mana? Ini sudah ya. Project execution ini sudah kah? Ini sudah ya. Inisiasi eksekusi. Ali? Ini sudah, Bu? Sudah sampai mana kita? Ini sudah ya. Kelas 5 ini sudah kan mesinnya ya, secondary karakteristik ini. Cost estimate classification system ini. Sudah kayaknya. Ini visibility study. Sudah belum? Link. Ada berapa slide? Ini paling, ya. Ini belum, Bu? Sampai sini belum? Kalau sebelumnya, engineering pada tahap konstruksi sudah ya. Yang konstruksi memerlukan sinergi berbagai disiplin. Sudah belum, Pak? Kalau nggak salah udah ya, yang fit ya. Oke, berarti sampai sini ya. Fit dan schedule A ini yang ya. ini belum. Oke. Yang ini belum. Nah, jadi untuk fit and schedule A di sini untuk dimulai dari desain, permulaan dari desain, kemudian di sini adalah untuk establish project definisi. Jadi kita pertama harus menentukan apa sih project yang akan kita bangun. Kemudian untuk mencapai schedule ini, dia akan ada 2 tahapan, yaitu dari proses desain pada fase proses desain dan fase pada project desain. Jadi untuk proses desain dimulai dari kita harus mengetahui bahwa apa sih properties dari liquid yang akan kita pakai itu seperti apa, propertiesnya seperti apa. Kemudian setelah kita tahu propertiesnya, kemudian langkah kedua adalah kita melakukan simulasi dari alat-alat yang akan kita pakai. Kemarin mungkin saya sudah pernah menjelaskan bahwa simulasi di sini fungsinya adalah untuk kita mengetahui gambaran dari alat kita itu apakah dia reasonable nggak sih untuk dioperasikan, bisa nggak sih untuk dioperasikan. Kalau memang dia masuk akal dan bisa dioperasikan, maka kita lanjut. Tapi kalau kita tidak bisa secara simulasi banyak terjadi, misalnya banyak variabel yang kalian tidak ketahui, ya udah berarti kan kemungkinan untuk dioperasikan itu kecil dari simulasi. Kemudian setelah simulasi, kita akan melakukan analisa untuk pinch teknologi. Pinch teknologi itu adalah teknologi untuk bagaimana kita memanfaatkan energi yang ada dalam sistem untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita dapat mengurangi penggunaan energi dari luar. Misal, ketika kalian akan menaikkan suhu, yang paling sering pinch teknologi itu adalah pertukaran panas. Jadi ketika kalian akan menaikkan fit dari suhu 20 derajat Celcius pada kondisi room temperature, kemudian mau ke suhu 350, berarti kalian akan menukarkan panas dulu dengan HE, dengan alat HE misal. HE itu dari mana? Suhu dinginnya memang dari fit, kemudian suhu panasnya kalian dapat dari hasil distilasi atau hasil reaktor misalkan. Kemudian setelah kalian menukarkan panas 3 kali di HE atau 4 kali, akhirnya kalian mendapatkan suhu 330 misal, menuju 350. Berarti kalian hanya menggunakan sedikit steam untuk dapat memanaskan suhu dari 330 ke 350. Akan berbeda ketika kalian harus menaikkan suhu dari 20 sampai ke 350. Otomatis di situ kalian akan membutuhkan panas yang lebih banyak. Panas yang lebih banyak yang kalian butuhkan akan berdampak pada kebutuhan steam yang akan lebih tinggi. Kebutuhan steam berarti akan berdampak pada cost yang akan kalian keluarkan. Seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu flow scheme development. Jadi di sini kita akan memulai untuk menggambarkan alat-alat apa sih yang kita pakai, termasuk untuk pertukaran panasnya seperti apa, alatnya yang seperti apa. Baru setelah itu kita akan menghitung jika ada ya untuk sizing, untuk fraksi untuk sizing dari tray maupun fractionation-nya. Kemudian setelah kita selesai daripada proses desain, langkah selanjutnya yaitu tahap selanjutnya kita pada fase project design. Berarti kalau sudah project design kita sudah
plot plan kan di situ. Kita sudah tahu nih alat-alatnya seperti apa. Kita mulai dengan line sizing. Jadi kita sudah bisa menentukan kemana sih aliran itu, kemudian alat apa sih yang akan kita pakai. Kemudian juga kita sudah bisa menentukan bahan apa yang akan kita gunakan. Apakah itu misal nih, bahan yang akan kalian gunakan adalah kalian ingin menggunakan tipe metal seperti apa. Kalian sudah mulai untuk bisa menentukannya. Kemudian selanjutnya adalah kalian juga sudah bisa menentukan plot plan. Plot plan di sini adalah peletaan dari alat-alat kalian yang akan kalian gunakan. Berarti kalau plot plan ini nggak cuma alat aja, berarti termasuk salah satunya adalah kalian bisa istilahnya apa? Menentukan lokasi-lokasi ruangan yang akan kalian gunakan, entah itu pabriknya, entah itu kantornya, apakah itu tempat HSMU kantor HSMU di mana, atau mungkin poliklinik di mana, kemudian apakah itu lab di mana, itu kalian sudah bisa menentukan di plot plan-nya ini secara keseluruhan. Kemudian kita juga sudah mulai mengetahui pressure relief system. Jadi kalau seandainya ada kenaikan suhu, kita harus mengapain, kemudian apa yang harus kita lakukan, misalkan valve mana yang harus koneksi antara valve ke flare-nya seperti apa, itu juga sudah bisa mulai kita tentukan. Kemudian selanjutnya yaitu kita sudah dari pipeline atau dari power line itu kan kita sudah tahu, saya membutuhkan panjang pipa sekian, sehingga kalau saya menggunakannya langsung nggak bisa, saya harus menggunakan pompa misal. Atau ketika kalian mau menaikkan suhu tekanan, itu kalian sudah bisa menentukan saya ingin tekanan di dalam reaktor saya misal itu 3 atm. Berarti saya butuh kompresor misalnya seperti itu. Kalian juga sudah mulai bisa menentukannya termasuk dengan perhitungan vesselnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Apa ada pertanyaan? Jadi untuk urut-urutannya di sini nggak harus seperti itu ya. Jadi tergantung kalian nanti seperti apa. Tapi intinya ketika kalian akan mendesain sebuah peralatan, kalian ketika akan membuat sebuah perusahaan, project ataupun kilang, kalian sudah tahu tahap-tahapnya seperti itu. Nggak harus plek sama enggak. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut? Belum. Belum. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah desain peralatan. Di sini untuk merupakan bagian dari desain operasional dalam arti meninjau peralatan yang ada dari di sisi desain, namanya desain peralatan ya. Kalau desain proses berarti dari prosesnya, kalau desain peralatan berarti ditinjau dari peralatannya, itu bedanya. Kemudian peralatan yang ada dapat dilihat desainnya dalam FEED. FEED ini apa kemarin? Front End Engineering Design ya. Front End Engineering Design yang biasanya tersimpan di bagian engineer. Jadi di sini biasanya kalian ketika kalian akan membuat suatu desain itu tetap kalian akan detail engineer. Detail engineer itu merupakan apa istilahnya? Detail engineer itu berarti kalian sudah mendetailkan benar alat-alat apa yang akan kalian gunakan. Itu enggak cuma dari sizingnya, tapi juga pemilihan alatnya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa. Nanti misal di situ harus ada kontrol suhunya. Kontrol suhunya nanti akan seperti apa. Misal jika kontrol suhu itu kalian harus menggunakan pendingin. Pendinginnya itu akan bagaimana? Untuk mendinginkannya itu prosesnya seperti apa. Itu di detail engineer itu sudah benar-benar dijelaskan atau di FEED-nya di situ. Kemudian untuk tujuan mata kuliah ini adalah mampu menganalisa peralatan terpasang dari segi operasional agar kesulitan operasional yang belum baku dapat diselesaikan. Itu tujuannya. Termasuk kalian juga kalau desain berarti kalian juga harus bisa, kalau peralatan kalian desain sudah dapat belum sih di tingkat 2? Harusnya sudah ya? Pak, tingkat 2 sudah dapat peralatan ya? Desain peralatan? Belum? Kalau desainnya belum, tingkat 2 itu masih peralatan proses 1 sama desain apa? Peralatan proses 2. Peralatan Untuk proses desainnya belum maksudnya. Oke. Desainnya ya baru ini. Iya. Oke, berarti nanti untuk desainnya berarti kalian sebenarnya kan kalian sebenarnya basicnya kan sudah dapat ya. Besok perhitungannya kan sudah dapat, tapi di sini untuk tingkat 3 kan kalian kan menganalisa, mengevaluasi kan untuk KKB-nya harusnya. Setidaknya kalian dari desain itu sudah tahu cara menghitungnya, tinggal bagaimana kalian bisa mengoptimasi jika terjadi masalah pada sebuah proses pada sebuah peralatan. Biasanya kan kalian optimasi kolom HE atau optimasi top produk pada kolom distilasi, biasanya kan gitu optimasi kalian, atau optimasi reaktor, seperti itu biasanya. Biasanya basicnya sebenarnya sudah untuk perhitungannya
nanti bisa diulang-ulang lagi, tapi harusnya kalau sekarang kalian sudah mulai bisa untuk bagaimana mengevaluasi atau mengoptimasi dari peralatan yang ada di kilang yang sudah existing. Kemudian fakta menunjukkan operasi demikian fleksibel sehingga basis desain dalam FEED berubah karena kondisi lingkungan. Jadi di sini kan memang misalkan kita dalam tahun ya, maksudnya kita misalkan mendirikan kilang pada tahun 2000 ketika kita sekarang 2020 itu pasti akan banyak yang berubah, akan banyak hal yang berubah termasuk kondisi lingkungan. Jelas ya ketika kita 20 tahun kilang itu misalkan salah satu bejana gitu kan tetap dia akan mengalami perubahan. Entah itu perubahan umpan, perubahan produk maupun perubahan selain alat ya, maksudnya alat di sini karena kondisi lingkungan kan dia pasti akan banyak berubah, entah itu karena korosi akhirnya terdapat korosi atau yang lainnya. Selain itu juga perubahan itu ada beberapa yang akan berubah dengan berjalannya waktu. Salah satunya ya umpan, produk dan juga perubahan peraturan. Kalau dulu masih Euro 2, mungkin sekarang di banyak negara sudah mulai Euro 4, 5, dan 6 ya. Jadi dari situ kan kita pasti akan menyesuaikan. Mau nggak mau kan kita akan menyesuaikan. Cara menyesuaikannya seperti apa? Kita tetap akan bersandar pada FEED. Jadi kita tetap akan melihat dari basic design yang sudah kita bikin ketika kita nanti merancang. Kemudian jika kita ingin melakukan perubahan, kita harus menganalisa dari awal sampai akhir apakah nanti perubahan-perubahan yang akan kita lakukan itu bisa diaplikasikan terhadap sistem atau proses yang sudah existing tersebut. Kita nggak bisa bilang, oh ya ini bisa kok, tapi bisanya dari mana? Jangan-jangan cuma di satu reaktor, misalnya satu alatmu. Tapi untuk alat yang lain dia nggak support, itu juga nggak bisa. Jadi ketika kita bilang satu perubahan, misalkan perubahan umpan, kita misalnya mengganti umpan yang tidak sesuai, kita memang harus menganalisa, oke, kolom distilasinya bisa. Apakah kolom reaktornya bisa? Apakah jenis katalisnya nanti akan sama? Itu memang harus dianalisa secara keseluruhan. Setelah kita analisa secara keseluruhan dan kita meyakini bahwa semua proses berjalan dengan baik, dengan mendapatkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, ya sudah, berarti memang proses itu bisa dijalankan. Tetapi jika tidak, berarti tunggu dulu, berarti kita di situ harus apa? Harus ada beberapa perubahan. Apakah perubahan yang akan upgrading dari peralatan itu apakah bisa support apa enggak? Itu juga harus dianalisa lebih jauh. Tetapi tetap pegangan yang akan kita pegang awal adalah FEED-nya. Karena di situ adalah merupakan kunci di mana seluruh desain itu dituangkan. Misal ketika kalian ada maintenance, ada kerusakan, ada kebocoran pada sistem kalian, otomatis mau nggak mau ya sudah, kalian harus pegang FEED-nya. Berapa sih suhu kondisi operasi yang didesain? Kalau seandainya kita menaikkan dengan suhu yang lebih tinggi, nanti seperti apa? Itu biasanya akan ditunjang juga dengan simulasi. Karena dari simulasi, misal dengan kondisi operasi yang dari desain, kemudian kita mencoba untuk menaikkan tekanan, misalkan atau suhu, apakah pada alat itu mampu nggak untuk dilakukan atau dioperasikan atau diaplikasikan. Itu biasanya tetap awalnya akan di cross check terlebih dahulu dari simulasi. Seperti itu. Makanya kita nggak bisa dibutuh, sepertinya bisa, terus kita coba-coba untuk mengubah misalkan suhu pada kilangmu atau pada distilasimu, itu nggak bisa. Biasanya awal dicoba secara simulasinya seperti apa. Kalau sudah secara simulasi dia diyakini mampu, bisa, itu biasanya baru diaplikasikan. Itu juga tetap akan mendapatkan istilahnya akan direview oleh beberapa bagian untuk memastikan perubahan itu memang safe secara proses, safe juga tidak terjadi sesuatu yang membahagiakan baik oleh tenaga kerjanya atau juga oleh lingkungan. Case-nya akan seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ibu izin Bu, mau bertanya. Ibu, yang simulasi ini yang digunakan itu menggunakan software atau bagaimana ya Bu pengujian Software simulasi? biasanya. Biasanya setiap tergantung sih. Jadi banyak sekali software ya kalau kemarin mungkin yang sudah ikut pelatihan BIMTEK ya. Itu kan ada di Pertamina itu ada HiSys sama satunya apa kemarin? MATLAB juga sekalian. MATLAB juga ada satu lagi yang apa kemarin itu kan juga. Jadi tergantung mereka sih. Biasanya mereka nggak pernah berani tiba-tiba merubah. Jadi tetap sebenarnya kan kalau kayak di Cilacap tuh dia ada satu unit simulasi kan. Ya memang biasanya seorang operator itu sebelum masuk ke kilang itu biasanya dia ada simulator kayak lab simulator gitu loh. Jadi dia memang harus mengoperasikan di situ untuk sebelum mereka terjun ke kilang.
simulator itu juga bisa digunakan untuk misalkan ini, kalau in case kalian harus menaikkan suhu, apa yang terjadi? Biasanya itu mereka sudah punya simulatornya untuk kilang-kilang yang sudah besar, apalagi yang baru ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain selain Mas Ali? Belum juga, Bu. Belum. Mungkin yang lain? Kalau udah belum. Mungkin kalau kayak aplikasi Prodin itu yang di lab itu Kalau simulasi Prodin itu kan sebenarnya kan skala simulator besar. awal untuk beginner tahu itu. Sebenarnya kan kalian Yes. akan sebenarnya untuk apa ya istilahnya itu untuk kalian punya sense. Jadi misal di situ kan kalian misal kalau kalian menaikkan suhu itu apa yang terjadi? Misalkan kalau overheating apa yang terjadi kan seperti itu. Dia lebih simulasi awal sih. Simulasi awal kalau kalian biar tahu misalkan kalau kenaikan suhu dia akan berpengaruh terhadap apa, kalau misalnya overpressure mana valve yang harus dibuka untuk rilis pressure-nya kan seperti itu kan dia. Untuk simulasi awal sih itu Mas Ali. Terima kasih, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Untuk desain konseptual. Jadi seorang supervisor atau proses engineer selalu menghubungkan operasi dengan tujuan perusahaan, yaitu tidak menyanyiakan aset yang telah dibangun. Intinya kan tetap seorang proses engineer itu kan tetap apa istilahnya kan kalau kita melakukan sesuatu itu kan apalagi dia adalah sebuah perusahaan komersial, tetap ujung-ujungnya adalah berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Intinya itu seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, itu memang sesuatu itu yang dianggap lebih menguntungkan. Biasanya akan seperti itu. Nggak pernah kita mau coba-coba terus kita masih gambling banget, tidak tahu apakah perusahaan itu akan untung atau rugi. Itu pasti akan ditolak oleh manajemen atau oleh ownernya. Pasti ketika kita yakin bisa meyakinkan ini nanti kalau saya menaikkan suhu sekian, ini bisa kalian seperti kalian nanti ketika mungkin yang tingkat 4 sudah pernah optimasi ya. Untuk optimasi itu kan kalian akan mencari suatu kondisi optimal untuk mendapatkan produk yang lebih banyak atau yang lebih bagus. Misal untuk untuk optimasi reaktor, kalian ingin menaikkan jumlah katalis dengan harapan dengan kenaikan jumlah katalis kalian mendapatkan yield yang lebih banyak misal, atau kalian ingin menurunkan suhu kondensor supaya kemurnian pada produk atas kolom dia semakin bagus atau mempunyai efisiensi misalnya kemurnian misalnya dari dulunya 95 bisa naik menjadi 99 misalnya seperti itu. Intinya adalah tetapi di situ kalian tetap harus menganalisa. Mengoptimasi itu tuh adalah ujung-ujungnya adalah apakah dengan suhu dengan misal kemurnian 98 sedangkan gini misalkan kalian punya spesifikasi spek produkmu adalah kemurnian 95 sampai minimal 95. Kemudian kalian ingin menaikkan 98 dengan menurunkan kondensat, maka produk yang akan kalian hasilkan semakin sedikit misal. Kalian harus menganalisa, oke, produk kalian memang 98, tapi harga jualnya ternyata sama dengan 95. Sehingga nilai jualnya sama. Berarti kan karena minimal 95, berarti kan kemudian 95 sampai 100% pun dia mempunyai harga beli yang sama misalkan. Sedangkan kalian dengan menurunkan suhu di kondensor, produk yang akan kalian hasilkan semakin kecil. Berarti kan di situ secara hitungan secara kasar aja sudah ketahuan bahwa dia tidak efektif dengan jumlah harga yang sama, produk yang dihasilkan lebih sedikit, ya kan? Secara ekonomis otomatis itu tidak menguntungkan. Berarti kan kalian mengoptimasi itu nggak ada gunanya. Berarti kan optimasi yang kalian gunakan itu tidak berefek atau berdampak pada peningkatan keuntungan dari perusahaan kalian. Itu apakah nanti kalian harus menganalisa lagi, itu penting nggak sih? Perlu nggak sih dilakukan? Nah, seperti yang harus sense of engineer di situ yang harus kalian ketahui atau harus kalian gunakan. Kalian bisa saja mengoptimasi, tapi keekonomiannya itu seperti apa? Kalau nggak memberi efek apapun ke perusahaan, ya mending nggak usah. Kalian sudah melakukan banyak usaha, sudah mengeluarkan energi, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Itu juga harus dipertimbangkan di situ.
Di sini oleh karenanya desain dan operasi harus melibatkan keseluruhan tujuan perusahaan dalam bentuk keekonomian. Jadi tadi ya tetap ujung-ujungnya adalah berapa keuntungan perusahaan yang akan kita dapatkan. Kemudian desain konseptual itulah desain konseptual yang meninjau desain pada tahap studi kelayakan dan menghubungannya dengan kenyataan operasi. Diperlukan pemahaman desain proses dan desain peralatan. Jadi di sini untuk konseptual ini adalah lebih ke apa namanya? Secara konsep itu seperti apa sih? Kalau kalian gini, ketika kalian misal secara di lapangan mungkin ketika kalian belajar dari operator, kalau kalian dulu PKL dengan bapak-bapak operator di lapangan, mungkin mereka hanya tahu, oh ketika saya menaikkan suhu itu ternyata produk di produk atas saya semakin kecil. Mereka nggak akan tahu kenapa sih hubungannya. Tetapi kalau kalian sebagai seorang engineer, kalian harus bisa menghubungkan itu dengan konsep keilmuan yang sudah kalian pelajari. Misal kalau di kolom reboiler ya paling gampang ya, kalian menaikkan suhu. Dengan menaikkan suhu kalian akan semakin sedikit top produknya seperti itu ya misal. Berarti karena di situ kalian tahu bahwa sebagian uap yang teruapkan akan kembali akan sedikit gimana sih? Kalau kalian misalkan kalian menaikkan suhu di kondensor, kalau kalian menaikkan suhu di kondensor kan berarti semakin banyak uap yang produk atas yang teruapkan ya kan? Berarti di situ produknya hanya sedikit misal, atau produknya akan semakin banyak karena fraksi yang ada di bawah ikut teruapkan, misalkan kan seperti itu. Kalian di situ kalau bapak operator hanya tahu sekilas, kalau naikin suhu berarti kalau saya ingin menaikkan lebih banyak produk atas, saya bisa menaikkan suhu kondensor nih. Makanya terpaham sebatas itu. Tapi kalian sebagai seorang proses engineer, kalian harus tahu apa hubungannya sih dengan kenaikan suhu kok produk top kolomnya semakin banyak. Itu kalian harus bisa menghubungkan di situ. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi di sini kalian konseptualnya itu lebih ke kemampuan akademik kalian. Konsep kalian seperti apa untuk memahami sebuah proses. Biasanya seperti itu. Karena nggak bisa kita, kalau seorang proses engineer terus mereka hanya mengandalkan masalah kemampuan atau analisa mereka di lapangan tanpa membandingkan dengan konsep keilmuan, itu biasanya nggak akan nyambung. Walaupun itu mereka hanya taunya adalah, kalau untuk operator kan taunya hanya kebiasaan ya, rutinitas ya. Misalkan nih kalau kalian outspec, oh ternyata bottom kolom produk distilasi di bottom kolomnya dia outspec karena dia masih terlalu banyak produk fraksi ringan. Jadi mereka hanya tahu itu, oh nanti saya harus saya harus fit pada reboilernya harus saya kurangi. Mereka hanya tahu sebatas itu, tapi mereka nggak tahu apa hubungannya antara outspec dengan penurunan suhu di reboiler. Seperti itu mereka nggak akan tahu. Mereka hanya tahunya adalah kalau ini seperti ini saya harus melakukan ini. Biasanya konsepnya hanya seperti itu. Bisa dipahami ya di sini ya? Atau ada sesuatu yang itu? Bisa dipahami? Sebelum saya lanjut? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut. Kemudian untuk penggunaan standar code. Jadi kalau kita nanti ketika kita akan melakukan sebuah analisa atau desain apapun, kita harus menggunakan standar code. Kita mau memakai standar code yang mana sih? Itu kan tergantung nanti ketika pemilihan kita seperti apa. Itu juga nanti pendekatannya seperti apa. Jadi untuk peralatan, itu semua peralatan pasti menggunakan standar code. Jadi nanti pemilihannya nanti tergantung, jadi terserah nanti kalian mau reverse kemana, itu nggak ada masalah. Yang penting itu sudah mengacu ke standar code-nya. Kemudian standar code adalah anjuran dari asosiasi profesi untuk merancang peralatan yang aman dan ekonomis. Sama juga ya, sebenarnya kan standar code itu sama dengan SNI itu kan. Standar Nasional Indonesia itu kan digunakan untuk memastikan bahwa alat yang akan kita gunakan itu memang safe, aman, dan ekonomis. Yang jelas itu pasti faktor utama itu adalah aman dulu. Jangan sampai kita tanpa kita mengacu, kita hanya desain aja, kita nggak tahu kapasitas atau kemampuan alat itu seperti apa. Di sini untuk standar code berbasis teori dasar yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan pengalaman operasional. Jadi kan dia itu lebih biasanya kan
kita punya alat itu biasanya akan standarnya itu akan naik setiap tahun karena di situ kan karena ternyata ketika kita menggunakan ini kita harus menambah ini. Biasanya kan tetap dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun itu dia akan berubah. Berubahnya adalah karena pengalaman secara operasional, kemudian kondisi di lapangan itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian berbagai standar code untuk setiap negara masing-masing. Jadi tetapi selalu ada persamaan atau korelasinya. Jadi di sini standar code itu memang setiap negara itu biasanya mengeluarkan standar yang berbeda-beda. Ya sama juga seperti Indonesia mengeluarkan SNI gitu, mungkin Malaysia menggunakan apa. Jadi setiap negara itu dia mempunyai standar yang berbeda-beda, tapi tetap walaupun dia berbeda, tetap dia harus ada koneksi atau korelasi dari satu negara dengan negara yang lainnya. Nggak mungkin kita mengeluarkan standar yang berbeda, tapi kita tidak. Misalkan nih, untuk walaupun kita menggunakan standar yang beda, misalkan untuk ambang batas sulfur di udara sulfur yang boleh dilepas ke udara sekian, itu kan tetap itu menjadi korelasi bahwa acuan kita tidak bisa melepas gas sulfur ke udara kalau dia tidak lebih ke konsentrasinya tidak lebih kecil dari berapa ppm, biasanya kan seperti itu. Kemudian karena perusahaan minyak dan gas familiar dengan standar Amerika, maka yang dikenal adalah standar Amerika Serikat. Jadi ya karena dulu awal nenek moyang kita mengiblatnya ke Amerika, ya sudah kita lebih menggunakan standar mereka. Kemudian kan di sini untuk beberapa standar code itu ada UOP, ada Exxon, ada AMI dan yang lainnya itu. Jadi intinya ketika kalian nanti mendesain sebuah peralatan apapun, maksudnya kalian ya sudah mau menggunakan standar code yang mana itu sah-sah aja, boleh-boleh aja untuk kalian mendesainnya nanti. Oke, lanjut ya. Ini bukan ada sesuatu yang susah. Di sini untuk beberapa standar code. Jadi ininya untuk desain peralatan. Nanti kalau tangki itu menggunakan API, kemudian ada NFPA, kemudian ada ASME, kemudian untuk perpipaan awal standarnya ASA, kemudian menjadi ANSI, kemudian melebur menjadi ASME. Kemudian untuk perpipaan ini ada ASME B311, 3, B314, B318. Kemudian pompa umumnya menggunakan standar API 610. Kemudian untuk heat exchanger menggunakan tema, dapur atau furnace menggunakan standar API, kemudian untuk pressure vessel menggunakan ASME section 8. Ini ada beberapa untuk standar ASME yang standar code yang biasa kita gunakan untuk di desain peralatan. Biasanya yang common. Misalkan kalian mau pakai, saya pakai Exxon aja, ya nggak apa-apa juga. Yang jelas kalian punya alasan kenapa kok mengambil standar code tersebut. Intinya seperti itu. Ini diingat-ingat ya, nanti kalau kalian misalnya mendesain tangki, berarti saya harus pakai standar yang mana, misal. Kalau pompa, saya harus menggunakan standar yang mana, gitu. Untuk diingat-ingat aja. Ya. Kemudian ini. Bu, mau nanya, Bu. Silakan, Kak Rehan. Jadi yang dipakai sekarang tuh bisa pakai standar API sama ini ya, Bu. Bisa dipakai semua ya, Bu. Soalnya rata-ratanya tapi kalau misalnya perpipaan awalnya menggunakan ASME gimana, Bu? Bisa nggak, Bu? Sebenarnya ya nggak apa-apa. Kalian mau pakai standar yang mana aja itu kan sebenarnya sah-sah aja sih. Yang jelas kalian tahu alasannya gitu aja sih. Tahu alasannya kenapa kok menggunakan standar ini gitu aja sih sebenarnya. Nggak masalah mau pakai yang mana. Tapi ini ada yang apa istilahnya yang biasa ya, yang biasa digunakan di industri minyak dan gas. Oh iya, Bu. Berarti kalau misalnya beda-beda juga nggak masalah ya, Bu? Misalnya habis menggunakan standar API terus gunain ASME-nya lagi gitu. Nggak apa-apa. Oh, ya, Bu. Terus kalau pemilihan standarnya berdasarkan apa aja, Bu? Nanti ada pemilihan standarnya kan kalian nanti bisa dari desain, dari alatmu, dari perancanganmu. Itu bisa. Jadi misalkan kalau kalian mau menghitung kolom, biasanya kalian mau menggunakan standar apa? Kalau pakai ini berarti menggunakan rumus yang mana? Nanti kan seperti itu.
Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi nanti dari mana-mana gitu. Oke. Lanjut ya. Bidang profesi untuk proses engineer di sini. Profesi engineer pada unit operasional menjaga keandalan operasi sehingga tujuan perusahaan tercapai. Namanya juga proses ya, berarti dia akan mempertahankan proses itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai perusahaan yang perusahaan inginkan. Kemudian proses engineer pada kontraktor atau engineering and construction menyusun FEED dan melakukan startup. Jadi di sini ketika seorang proses engineer itu biasanya dia tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Jadi oke lah, ketika kita visibility study itu masih kita walaupun visibility study itu kan kita tetap membutuhkan beberapa rekan ya, apalagi untuk ketika kita menentukan kemampuan pasar atau analisa pasar, itu pasti seorang proses engineer tidak bisa melakukannya. Begitu juga ketika nanti kita akan proses desain, itu pasti kita membutuhkan engineer lain seperti apakah dia dari sipil, apakah dia dari kelistrikan, apakah nanti dia dari dari ocean engineer atau yang lainnya, pasti akan menjadi satu kesatuan di situ. Kemudian ketika proses engineer dengan engineer yang lain, itu akan menyusun sebuah FED atau front end engineering design. Kemudian proses engineer pada lisensor membuat riset eksploratory sehingga menemukan proses baru atau hal baru yang berlisensi. Jadi di sini ini kan untuk lisensor. Lisensor itu adalah sebagai memang seorang engineer itu ada yang memang dia bekerja di lembaga lisensor. Jadi dia itu adalah tugasnya hanya mencari sesuatu yang penemuan baru untuk dilisensikan. Seperti itu. Atau ketika kita akan membangun sebuah perusahaan, ada kalanya kita memang membutuhkan lisensi dari perusahaan lain yang kita gunakan untuk sebagai agunan di bank dan memastikan bahwa perusahaan yang akan kita bangun itu dia istilahnya dia itu bankable, dia bisa diyakini bahwa dia dapat beroperasi, dapat mendapatkan keuntungan, safe juga, dan tidak menimbulkan pencemaran dan yang lainnya seperti itu. Kemudian jadi di sini untuk proses engineering salah satunya itu ya, berarti dia harus mencari lisensinya seperti apa, nanti prosesnya seperti apa. Jangan sampai ketika kita akan membuat perusahaan, kita menggunakan proses orang lain, tetapi kita tidak, misalnya proses itu dia mempunyai lisensi, maksudnya dia didaftarkan di lisensi oleh sebuah perusahaan lain. Jangan sampai kita hanya main hanya main pakai proses itu nggak boleh. Jadi tetap ketika kita menggunakan lisensi orang lain, kita harus membayar royalti dari proses yang sudah kita pakai. Ini seperti itu. Berapa persennya nanti diatur oleh kontrak yang antara perusahaan dengan pihak lisensernya. Jadi untuk lisensi itu tetap akan ada kalau di kita kayak saya lupa apa itu namanya ya. Yang memang dia untuk lisensi, khusus untuk lisensi. Kemudian untuk proses tenaga kerja yang paling banyak itu memang adalah di operasi, karena operasi kan memang ujung tombak, dan dia memang membutuhkan tenaga kerja yang paling banyak, dari lab-nya seperti apa, kemudian prosesnya nanti di unit ini berapa orang, kemudian di sistem kontrolnya seperti apa, itu memang yang tenaga kerja yang paling banyak adalah yang dari tenaga di operasional, di bagian operasionalnya. Oke, ada pertanyaan? Belum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi di sini adalah mekanisme pada proses untuk pembuatan pabrik. Saya akan menunjuk satu orang, Mariana, untuk
Bisa nggak menjelaskan ini skema ini? Mbak Mariana. Iya. Silakan, Mbak. Gimana untuk mekanismenya? Jadi di sini ada pemilik pabrik, kemudian ada lisensor, kemudian ada engineering dan construction, kemudian ada serah terima, ada operasi, itu seperti apa, Mas? Silakan. Ada nggak? Orangnya nanti nggak ada. Siapa tadi namanya? Saya nyebut siapa? Siapa? Mariana Kilai. Mariana. Mariana Kilai. Mariana Kilai. Ada nggak orangnya? Halo. Gimana, Mbak? Masih di mute punyamu? Itumu. Ibu mau nanya, Bu. Boleh. Izin Sebentar, Mariana bertanya. dulu biar Oh, dia menjawab. Mana dia? Menghilang kemana? Koni? Koni. Ya, Bu. Coba Saya jelaskan. tak yang jelasin. Enggak, tetanggamu. Ya kamu lah mesti sebut kamu. Ya, bentar. Lisensor, engineering. Nyalain videonya, kamu pasti kebahan kamu pasti. Enggak, aku duduk. Tapi pakai ini, Bu. Pakai kaos aku, enggak apa dah. Ya mau Nggak apa gimana? ya? Nggak apa-apa ya. Ya nggak boleh toh sebenarnya kan kemarin sudah dikasih tahu dimarahin nggak boleh ketahuan. Kemarin aja. Lanjut. Biar cepet aja. Yes. Marahin. Banyakan alasan kamu itu. Oke, saya mulai. Ini. Pertamanya dari Engineering and Construction Co. Terus serah terima sama milik pabrik. Pemilik pabrik itu mendapat lisensi dari lisensor apakah layak untuk operasi apa enggak pabrik itu. Terus jika udah dapat lisensi dari lisensor baru bisa beroperasi pabriknya. Masa gitu? Bener tak, Bu? Dia dimulai mana? Lisensor dulu apa engineering dan konstruksi dulu? Menurutmu? Kamu di mana, Kon? Menurutku itu dulu. Kamu di mana ini? Oh, lisensor dulu, Bu. Lisensor dulu. Lisensor di mana? Lisensor dulu. Pasti kamu nggak dengerin tadi. Pabriknya dapat lisensi, baru konstruksi apa engineering and construction-nya turun terus serah terima, pabriknya bisa beroperasi. Gitu, Bu. Saya tunjukkan lain dulu. Kamu itu nggak yes jelasinnya. Nggak yes, kurang yes. Kurang yes. Oke, next. Makasih, Bu. Nurman. Iya, Bu. Nah, gimana? Coba dijelaskan. Mungkin di pemilik pabriknya dulu ya, Bu ya. Videomu mana, Man? Aku lupa wajahmu nanti. Oh iya, Bu. Masa nyentainya cuma Dava doang?
Ya, Bu. Jadi di pemilik pabriknya dulu ya, Bu ya. Kalau dilihat dari gambar ini, terus, nah pemilik pabriknya ini mungkin mencari engineer, terus ke list sensornya, terus ke serat terimanya, terus ke pemilik pabriknya, terus operasi, Bu. Kalau setahu saya itu, Bu. Satu lagi. Ciri. Ciri mana? Masih di sawah pasti dia. Atau masih makan ayam. Gig. Kiri. Jadi di mana kon? Dia di asrama apa di rumah kon? Dia di rumah, Bu. Ya kan, pasti dia masih ke sawah itu. Jadi mana Giri? Kan diizin sholat duha katanya. Nggak mungkin lah, aku nggak percaya kalau dia izin sholat duha itu. Masa nggak mungkin, Bu? Aku percaya loh. Dia mah cari alasan itu sholat duha waktu pelajaran itu. Menuntut ilmu kan wajib, duha kan sunnah. Jadi saya kan mendahulukan yang wajib. Nah, iya makanya itu. Makanya mana Giri? Dia mendahulukan yang sunnah dulu. Dia mendahulukan yang sunnah gimana sih Giri? Terlalu rajin. Beli sarapan paling, Bu. Enggak, dia tuh ke sawah itu loh, masih ke sawah dia. Di depan rumahnya dia itu kan ada banyak sawah tuh. Di belakangnya dia. Si Ren tuh tinggal 3 apa 4 ya? Ya, Bu. 4. Nggak jadi, yang 3 aja. Rehan. Si Ren Dominik. 4, Bu. Enggak jadi. Anasia Kilai itu siapa? Mariana tadi. Yang tadi. Merlin, Bu. Merlin. Kilai, Yang cuy. tadi. Bu, kalau saya boleh gak, Bu? Nggak boleh, aku mau menunjuk. Aku memastikan kalau teman-temanmu ada apa enggak. Tadi tak catat, berarti yang enggak ada itu Maria. Maria tadi enggak ada. Kemudian ada Jiri. Tak catat ya, pokoknya enggak, tidak menjawab. Anastasia, Salai atau Kilai? Kilai. Anasia Kilai. Itu tadi yang Mariana tadi, Bu, namanya. Oh, jadi Mariana ada jadi atasnya. Yang benar yang mana? Iya, Bu. Coba Itu Mariana. dijelaskan. Jaringan kami ya, selamat. Tadi kami keluar masuk terus, Bu. Yang jaringannya nggak bagus, Bu. Kamu di mana? Sama, Bu. Asrama. Iya, Bu. Kamu nebeng ke siapa tadi? Ke Koni aja itu loh, jaringannya bagus. Koni di Viatra. Coba, Bu. Gimana? Aku masih isolasi, Bu. Alah, kamu alasan isolasi, kamu memang sengaja gitu Koni itu. Nanti setelah ini pergi ke Surabaya, balik lagi minta isolasi lagi gitu pasti kamu. Gimana, Mbak Maria? Videonya, Mbak. Mbak Maria, gimana? Masih di mute tuh punyamu. Sinyal lagi kayaknya, Bu. Sagli. Mbak Sagli. Bu.
Silakan. Mbak Sally G Live Point. Iya, Bu. Apa Giri, kamu mau jawab Giri? Silakan Mbak Sally. Yang tadi ya, Dibuka videonya. Nah, bisa tahu. Bisa lupa wajah kalian kelamaan nggak ketemu. Ini dijelaskan untuk mekanisme ini. Mekanismenya dari pemilik pabrik, kemudian dari sensor, ada engineering and construction, kemudian ada serah terima, kemudian ada operasi. Mbak Sally, silakan Mbak. Iya, Bu. Suara kamu nggak kedengeran. Iya, Bu. Heeh. Untuk mekanismenya kan, jadi untuk yang pertama kan ada lisensi, terus pemilihan pabrik, apa? Nggak kedengeran. Dikencengin. Proses Mic-nya dideketin. Mic-mu deketin. iya, Bu. Untuk mekanisme sendiri untuk desain Gimana? desain peralatan. Nah, yang pertama kan ada lisensi pemilik proses. Nah, ada pemilik pabrik, setelah itu operasi. Nah, untuk pemilik proses ini sendiri yaitu dari individu dari individu untuk memilih proses apa yang nanti digunakan atau produk ini nanti kedepannya dia mau dipasarkan atau didistribusikan. Nah, untuk masuk ke pemilik pabrik sendiri, sih yang nanti dia untuk mungkin untuk alatnya sendiri. Apa sih alat nanti dia pakai untuk apa? Produk yang lagi didapat itu apa aja, kayak contohnya kayak pompa. Tadi Ibu Jen sendiri bahwa Gimana? Sudah? bentar. Ada pertanyaan, bingung, atau gimana? Gimana kamu cari? Saya nggak kedengeran, nyalain kedengeran nggak sih? Kok saya nggak kedengeran ya? Putus juga, Bu. Putus, Bu. Putus. Coba Giri. Tadi kan dia sudah unmute. Iya. Tuh. Gimana, Mbak? Mau dilanjut? Ya, Bu. Nah, silakan coba. Dava di rumah ya, Pak? Ya, Bu. Di rumah. Lancar ya? Lancar. Pilihan yang tepat. Daripada tinggal di asrama. Ayo, Mbak Sally. Sudah apa belum? Kalau sudah, biar si Giri yang melanjutkan. Kalau enggak nanti tak Saya, Bu, saya. Saya, Bu, saya. buka videonya. Kamu ngapain? Kamu masih di Halo. sawah ya? Jangan-jangan kamu masih bercocok tanam. Sunah, Bu. Lebih sunah. Loh. Oh, wajib sunnah kemendudukan yang wajib loh. Kak. Kasih tahu ibumu nanti kamu. Ya, coba dijelaskan untuk mekanismenya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau khotbah. Waalaikumsalam. Khotbah Jumat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gigi mau khotbah Jumat sepertinya. Ayo Ki. Di sini kan ini Bu ya. Owner kan nggak kerja sendiri. Terus dia ke engineering and construction. Kamu dulu SMA mana? Ya. Ki. Dalam SMA-mu mana dulu? SMA 3. Nanti aku ke kepala sekolahmu lah, bilang kalau ya ampun Bu, mantan siswamu Ganti Bu, malu-maluin nggak kepala bisa bahasa sekolahku dia Inggris. ganti. Gitu. Dia ganti kepala sekolahku. Ya sudah, nanti aku langsung ke guru bahasa Inggrismu lah. Langsung ke privat kamu. Sampai Terus. mana Bu? Sampai engineering and construction. Yes. Terus dia juga ke lisensor Bu. Ke lisensor. Nah, dari engineering and construction itu kalau sudah selesai desain dan lain-lain diserahkan ke owner. Terus? Sudah. Terus di lisensor juga begitu. Udah desain dapat sama lisensi operasi. Udah gitu ya Bu. Ya ampun, kamu nggak dengerin sih. Hampir merepet tuh Bu. Jadi apa mekanisme? Tapi tadi siapa mau tanya? Ali ya? Mas Ali tadi yang mau nanya. Iya Bu, saya agak sedikit bingung sih Bu. Apa di sini kan ada pemilik proses sama pemilik pabrik. Nah itu tadi saya pikir bedanya di mana gitu Bu? Pemilik proses. Kalau untuk pemilik proses ini kan pemilik proses sama pemilik pabrik. Jadi kan, gini, sudah paham. Nah, maksudnya yang pemilik proses ini kan yang apa semacam lembaga yang mengpatenkan prosesnya gitu atau gimana Bu? Apa bedanya sama pemilik pabrik itu? Jadi kalau pemilik pabrik itu ada orang yang memiliki pabrik, dia yang akan membangun pabrik tersebut. Kalau lisensor, pemilik proses berarti dia adalah yang memegang proses. Jadi gini, kayak kamu seorang mahasiswa, kemudian kamu ingin membeli buku. Kamu ingin tahu buku proses gitu. Berarti kan dia ada pemilik buku kan. Pemilik buku itu yang dibilang sebagai lisensornya. Jadi dia adalah pemegang lembaga lisensi. Jadi di sini untuk pemilik pabrik itu dia akan mengajukan permintaan untuk menggunakan proses yang dia miliki. Jadi kalau dia ke lembaga lisensor, biasanya ada lembaga lisensornya sendiri. Jadi pemilik pabrik itu akan menghubungi lembaga lisensornya untuk memilih, misalkan kalian akan memilih lisensi A. Jadi kalian akan menggunakan lisensi A itu untuk proses yang kalian gunakan di pabrik kalian. Kemudian kompensasi dari kamu menggunakan lisensi dari pemilik proses itu berarti kamu harus membayar royalti. Royaltinya berapa? Itu tergantung dari kesepakatan. Apakah dibayar per tahun atau misalkan kamu akan membayar berapa, misalkan berapa US dollar atau kalian akan kesepakatan dengan berapa persen dari total keuntungan yang kalian dapatkan. Itu nanti tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan lisensi dari proses yang akan kalian gunakan, baru proses tersebut bisa kalian pakai. Kalau tidak, misal kalian menggunakan proses tanpa membayar lisensi, membayar royalti ke lembaga lisensor, kalian bisa dituntut oleh pemilik proses tersebut karena menggunakan kayak hak cipta gitu loh, Dek. Kalau di Indonesia itu kayak hak cipta. Jadi misal kalau kayak kalian hak cipta itu kan kalau kita nggak membayar royalti kan tetap kita dituntut ya. Katanya kita sudah menggunakan karya orang lain. Sebenarnya sama juga untuk lisensi di proses itu sama juga. Jadi ketika kamu sudah punya deal antara lembaga lisensor atau pemilik atau pemegang lisensinya dengan pemilik pabrik, baru bisa melanjutkan ke tahap engineering and construction-nya. Tanpa itu kalian nggak bisa, apalagi kalau bisa aja sih kalian menggunakan proses yang tidak ada lisensinya, tapi kan di situ kalian ketika nanti akan bermasalah ketika kalian akan menggunakannya di proses di peminjaman modal. Karena kan kebanyakan
ketika kita ketika kita mendirikan sebuah perusahaan kan nggak mungkin 100% dana itu ada dari kita. Pasti akan ada dari pinjaman dari bank. Biasanya bank itu akan lebih percaya ketika kita menggunakan jasa lisensi atau menggunakan lisensi dari orang lain, karena itu kan secara keilmuan kemudian itu kan sudah diuji. Jadi kemungkinan untuk fail atau gagalnya itu kan lebih kecil dibanding kalau kita mendesain sendiri tanpa ada lisensi. Ya bisa aja sih kalau kalian memang yakin itu. Paling enggak kan ketika kita melakukan mendesain itu kan minimal lah ada dia karya itu dipublikasi di sebuah, enggak cuma di lisensi ya, mungkin di sebuah jurnal atau apa yang memang dia sudah direview oleh ahlinya dan diyakini dapat beroperasi. Ini akan seperti itu. Kemudian setelah kalian mendapat lisensi tadi kan ke engineering and construction-nya, berarti kan kalian juga sudah membangun perusahaan tersebut, kemudian memang kalau sudah akan dilakukan oleh serah terima dari engineering. Jadi kan di sini kan untuk lisensinya mungkin untuk pembuatan alatnya dan yang lainnya kan kita menggunakan vendor yang lainnya, nggak mungkin juga dari perusahaan tersebut. Jadi dari vendor itu nanti melakukan serah terima ke pemilik perusahaan, dalam artian memang dia sudah di commissioning di sini berarti sudah di running dan sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan si pemilik, termasuk dengan yang standar yang sudah dituliskan di sebuah lisensi tersebut. Misalkan kalian ingin mendapatkan kemurnian nafta berapa, misalkan naftanya akan konversi dari feed menjadi nafta berapa, itu memang secara proses keseluruhan itu sudah sudah sesuai yang diinginkan, baru dilakukan serah terima oleh pemilik pabrik. Kemudian baru proses itu atau pabrik itu bisa dioperasikan. Tetapi di sini vendor atau pemilik pemegang vendor untuk alat-alat lab atau perusahaan yang membangun membangun pabrik tersebut, dia nggak mungkin serah terima terus dia nggak ikut campur. Maksudnya setelah itu dia sudah putus kontrak, biasanya nggak. Minimal di situ kan tetap kalau kita beli barang aja kan ada garansi 1 tahun ya minimal itu adalah garansi 1 tahun. Atau mereka bisa melakukan istilahnya adalah perjanjian setelah pembelian itu, apakah dia mau istilahnya maintenance berkala atau on call. Kalau berkala itu berarti kan memang dalam 1 tahun itu perawatannya akan dilakukan oleh pihak vendor. Jika dilakukan misalkan setiap bulan sekali dicek atau setiap 2 bulan lagi dicek, atau sistem yang satunya lagi adalah dia hanya dipanggil ketika memang perusahaan membutuhkan jasanya dia. Itu seperti itu. Di sini bisa dipahami? Giri, kamu paham nggak, Gir? Leres, Bu. Leres. Leres apa? Gimana, Mas Ari? Ada Bu, pertanyaan? terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Surya Ayu tadi tanya, Bu. Tanya yuk, apa? Katanya mau tanya, yuk. Cicet pribadi, Bu. Enggak, sebenarnya si Giri itu modus saja pengen manggil kamu kok, yuk. Udahlah, dia tuh ya, modusnya Bu, dia saya tahu, Bu. Dia tuh ngefans sama saya, Bu. Ya, makanya saya juga percaya itu kok, yuk. Iya. Makanya dia suka sebut-sebut gitu, memang gitu Pak Giri itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Videomu nggak usah dimatiin, Gir. Mau nanya, Bu? Nanti kalau aku di jalan, kamu nggak lihat kamu nanti. Ayo, silakan Mas Fikri. Kalau misalkan lisensor berarti nggak mengawasi pas construction ya, Bu? Biasanya nggak, dia kayak menjual lisensi aja sih. Oh. Cuman perizinan aja, Bu. Kenapa? Doang. Cuman perizinan doang ya? Lisensi itu bukan perizinan, jadi dia adalah pemilik proses. Dia bukan perizinan loh ya di sini. Jadi kalau perizinan itu kan mungkin pendirian pabrik kalian harus memiliki izin ke pemerintah daerah. Pemerintah itu bukan. Jadi lisensi itu adalah kamu punya proses nih. Proses misalnya pembuatan bioetanol dari tebu. Berarti prosesnya adalah dengan menggunakan proses delignifikasi misal. Delignifikasi dengan menggunakan apa, kemudian untuk fermentasi apa, itu kamu prosesmu itu yang dilisensikan. Dia sudah punya misalkan ini lisensi itu bukan perizinan. Kalau perizinan kan lebih ke perizinan ke misalkan ke pemerintah daerah, kemudian ke pemerintah pusat, yang lainnya itu bukan. Semacam blueprint-nya. Paten gitu ya, Bu ya? Iya, kayak hak paten. Kayak hak iya. paten gitu loh. Kalau lisensi itu kayak hak paten. Berarti
kalau dari lisensi itu kita juga dapat itu ya Bu, detail-detail kayak desainnya seperti itu. Dapat. Atau gimana? Oh, Sudah dapat. Kalau kita membeli lisensinya itu otomatis semua yang kita butuhkan di proses itu akan diberikan. Misalkan nih kalau kalian misalnya baca jurnal sekilas itu kan mungkin dia hanya dipanaskan apa gitu kan, tapi kan tidak dengan detail kan. Sebentar ya Pak Arif Nuraman teleponnya. ya Bu. Diam-diam baik, Gir. Cacat, Giri cacat. Ampun Bang Jago Giri. Giri habis ke sawah, Giri. Dirame bunga. Ayo. Waduh. Kon, login dong. Kon, login. Malas cupu. Ye. Malas main, pengen turu. Gosipnya sudah selesai. Gimana, Koni dan Giri? Gosipnya sudah atau mau dilanjut? Lanjut, Bu. Oke, sama di sini tadi Hanif, Hafif tadi yang tanya? Hafif, Bu. Gimana, Mas? Tadi kan berarti kalau kita beli lisensi dari licensor itu juga dapat detail-detail desainnya juga ya? Dapat. Jadi tadi kan saya bilang kalau misal kita baca paper itu misalkan dipanaskan selama 30 menit, misal dipanaskan itu kadang kita di jurnal aja itu kadang tidak menyebutkan dia pada suhu berapa. Cuma menyebutkan waktunya, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah beli lisensi itu akan dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 50 menit misal. Kemudian dengan kecepatan pengadukan beberapa RPM itu sudah jelas, sudah detail. Memang benar-benar detail kalau kita sudah membeli lisensi itu. Karena kan kita memang punya hak untuk mengetahui segala prosesnya, karena kita sudah beli kan. Beda kalau kita baca jurnal itu kan karena kadang di jurnalnya ya sudah, jurnal itu kan kadang tetap ada sesuatu yang ditutupi kan. Nggak semuanya dimunculkan biasanya, tetap ada yang di-hide ketika penjelasannya. Seperti itu sih, Mas Yafi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Mas Hanif? Saya mau tanya, Bu. Monggo, silakan. Nah, misal kita udah beli lisensi nih, Bu ya. Tapi saat kita mau startup, itu ada trouble. Itu gimana, Bu? Trouble-nya harus dianalisa lagi. Apakah memang dari proses atau jangan-jangan selama pembuatan alatnya? Nah, misal dalam prosesnya gitu, Bu. Dalam prosesnya nggak beroperasi gitu? Yang dari lisensinya itu. Berarti kita bisa klaim, tetap bisa mengajukan klaim kan? Kan tetap ada aturan ketika kita akan membeli lisensi itu ada apa namanya, ada perjanjian gitu loh, ada perjanjian yang itu memuat entah itu royalti, nanti jika terjadi kesalahan proses atau apa kan tetap akan ada. Tapi kan biasanya ketika lisensi itu dikeluarkan minimal dia sudah diuji coba harusnya, nggak mungkin tanpa ada pengujian terus, karena kan ketika kita hak paten aja kan tahapnya banyak banget kan. Salah satunya kan harus memang sudah diuji, dia memang benar-benar beroperasi baru bisa dipatenkan. Kalau enggak hanya studi kertas kan biasanya jurnal keluarnya, bukan hak paten. Seperti itu. Biasanya mestinya sudah fix sih. Kalau memang ada trouble mestinya harus ada klausa di perjanjiannya kalau misalkan prosesnya tidak berjalan sesuai yang diinginkan, berarti akan apa penaltinya seperti apa atau harus mengembalikan seperti apa, biasanya tetap akan diatur di situ. Baik, Bu, terima kasih. Ya, mungkin ketika itu kan apalagi kalau sudah perusahaan besar itu kan pasti resikonya tinggi banget ya. Itu pasti perjanjiannya itu sudah detail sekali di situ. Tapi untuk berapanya itu kan memang tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pasti. Mau berapa persen atau harus berapa itu biasanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa dulu nih? Oh ya.
Di sini untuk apa namanya ya, pembayaran royalti atau lisensi ini dari pemilik pabrik kepada pemilik proses itu dilakukan cuman di tahap awal setelah dapatkan lisensi atau secara kontinu selama proses itu berlangsung, Bu? Ya, untuk lisensinya Iya, Bu. akan dibayarkan untuk gimana maksudnya? Apakah Dia di cuma di awal? awal, iya apa secara terus menerus setiap berkala misalnya tiap bulan atau Nah setiap itu tahun, kembali Bu? disepakati oleh kedua antara pemilik pabrik Oh. dengan lisensornya. Kesepakatan di sini kalau saya baca WA-nya Pak Agus. Jadi kalau jadi dia tergantung dari kesepakatan. Makanya itu juga apakah dia akan dibayar dengan nominal ataukah dia dari berapa persen keuntungan yang didapat. Itu tergantung juga. Jadi kalau dibayar misalkan kan kita misal saya akan membeli lisensimu dengan harga 100 US misal. Ya sudah berarti dibayar ke depan sampai dia prosesnya dipakai. Tapi kalau dia bilang saya akan biaya lisensinya adalah berapa persen dari keuntungan, berarti kan selama proses berjalan dia tetap harus membayar lisensinya. Itu tergantung juga nanti kesepakatannya seperti apa. Biasanya tetap akan beda-beda. Setiap orang itu pasti pemilik lisensi dan pemilik pabrik itu ya tergantung kesepakatan dari kedua pihak tersebut. Kita nggak pernah bisa bilang nanti semuanya pasti menggunakan akan dibayar sepanjang itu ya nggak bisa juga. Jadi tergantung kesepakatannya biasanya. Tapi kata-kata sih kayaknya pakai yang selama beroperasi sepertinya. Sama ini, Bu, kan misalnya saya sebagai pemilik pabrik menggunakan lisensi dari pemilik proses yang A dengan proses sedemikian rupa, Bu. Terus biasanya juga kan seiring berjalannya waktu itu ada apa namanya ya, pemilik proses baru yang menyediakan proses yang lebih efisien dengan bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi, Bu, seperti itu. Udah lebih efisien terus profitnya juga lebih tinggi. Terus misalnya saya sebagai pemilik pabrik punya keinginan untuk beralih lisensi begitu, Bu. Misalnya menggunakan lisensi dari proses yang B, Bu, daripada yang A karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Itu kira-kira bisa tidak, Bu? Kalau bisa, kira-kira prosesnya seperti apa? Apakah harus diputus dulu hubungan perlisensiannya, Bu? Gitu, Bu. Tapi kan ketika kamu kamu pabriknya sudah existing nih. Berarti kan belum tentu proses dari lisensi yang B itu akan sama dengan lisensi yang A. Ya kan? Biasanya kan setiap lisensi itu akan dia misal dia mempunyai proses yang berbeda. Ketika kamu akan menggunakan B, apakah pabrikmu yang awal itu support nggak dengan lisensi B itu? Kan itu menjadi pertanyaannya. Biasanya kan perusahaan itu kalau dia mau mengembangkan sebuah perusahaan, dia akan lebih memilih untuk membangun perusahaan baru karena itu akan dirasa lebih menguntungkan. Karena apa? Kalau dia menggunakan perusahaan lama untuk dimodifikasi, itu kan pasti dia membutuhkan. Ketika kita memodifikasi itu pasti akan membutuhkan usaha yang lebih banyak karena kan belum tentu belum tentu perusahaan alat yang proses yang kita gunakan itu akan support dengan lisensi sebelumnya lisensi terbaru termasuk dengan teknologinya. Jangan-jangan kayak di kilang PPSDM nih, kilang PPSDM sudah yang umurnya sekian tahun kemudian kita mau pasang untuk automatic control gitu kan, itu kan nggak support juga gitu kan. Jadi kan biasanya kalau memang perusahaan itu ingin menggunakan, kalau dia memang mau mau mengembangkan perusahaannya, pasti dia akan memilih untuk membangun perusahaan baru dengan lisensi baru, dengan teknologi yang lebih baru, biasanya seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Kalau dengan pabrik lama, jangan-jangan support nggak dengan adanya lisensi yang terbaru. Itu kan harus menjadi pertimbangan juga ketika akan menggunakan lisensi baru. Jangan-jangan nanti nambah satu alat di tengah-tengah nyempil, terus prosesnya lebih ribet, itu kan susah kan. Jangan kan gitu, ketika kita akan maintenance, akan memodifikasi proses saja, kita kan harus benar-benar memastikan bahwa proses dari depan ke belakang itu bisa beroperasi dengan baik, ya kan. Kemudian tidak perusahaannya itu juga bisa proses itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada di dalam proses itu terjadi kesalahan. Maksudnya dengan penambahan atau modifikasi, jangan-jangan itu menyebabkan safety-nya berkurang, itu kan nggak boleh juga. Seperti itu, Mas Ariel. Ya. Bisa dipahami? Ya, Bu, satu lagi ya, Bu. Gimana?
Jadi kan tadi kan disebutkan bahwa dalam penggunaan lisensi itu pihak yang pemilik proses itu memberikan detail, keseluruhan detail untuk dari fit A untuk menghasilkan produk sekian gitu. Jadi termasuk juga kan jumlah peralatan yang harus dipergunakan. Nah, dalam berjalannya proses kan seperti yang dipelajari di finish analysis itu misalnya untuk pemanfaatan energi yang lebih baik atau pemanfaatan panas yang lebih baik, ada diperlukan misalnya penambahan peralatan, misalnya air cooler, penambahan air cooler 2, terus penambahan HE-nya misalnya 5, Bu. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dengan detail yang diberikan oleh pemilik proses. Itu kira-kira kita perlu melapor atau tidak perlu, Bu? Begitu. Misalkan ada lisensi ya, lisensinya tidak sesuai gitu ya? Iya, detail, penambahan detail jumlah peralatan. Sebenarnya nggak masalah sih, karena kan intinya ketika lisensi itu kan dia tidak sampai apa istilahnya. Kalau ada penambahan seperti itu sebenarnya nggak masalah. Itu kan sebenarnya lebih ke prosesmu kan, iya kan? Lebih ke prosesmu itu nggak masalah untuk apa istilahnya, untuk pengoperasian alatmu nanti di proses di pabrikmu. Sebenarnya nggak sampai segitunya kok. Kalau untuk lisensi ini bukan sampai ke alat-alat yang kecil-kecil itu, sampai itu kayaknya enggak. Dia lebih ke lisensi itu misalnya lebih lisensi ke yang proses-proses yang besar. Kalau untuk yang HE, perpindahan panas itu enggak sampai, mungkin enggak sampai didetailkan seperti itu. Misal kalau fit masuk pada suhu 300 gitu ya sudah, berarti untuk menuju 300 kemungkinan dia enggak akan sampai harus pakai apa-apa gitu. Mungkin bisa ngecek sih untuk contoh-contoh lisensi itu seperti apa, Mas Agil. Jadi untuk searching lisensi apa gitu, dia bisa sedetail apa sih untuk apa ini istilahnya, untuk proses yang akan dia lakukan, apakah sampai ke HI-nya harus berapa, itu sebenarnya enggak sampai segitu. Oh. Enggak sampai detail banget, masih segitunya gitu. Kalau kalian paten itu ya, paten itu biasanya kan lebih ke misalkan penggunaan apa, kalau kipas itu baling-baling dengan model apa gitu kan, patennya kan akan lebih seperti itu biasanya. Bukannya nanti harus menggunakan listrik berapa volt gitu kan, nggak sampai segitu biasanya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Untuk yang berbagai engineer dalam pembangunan pabrik, di sini preliminary proses, kemudian ada apa nih? Construction proses, kemudian project engineer, ada detail engineer. Jadi untuk preliminary process engineer di sini adalah engineer pada tahap studi, termasuk feasibility study. Jadi untuk preliminary process engineer ini lebih ke ketika dia pada tahap feasibility study. Layak nggak sih sebuah perusahaan itu dibangun? Kemudian untuk construction process engineer itu yaitu tahap pertama eksekusi proyek pembangunan yang menghasilkan proses engineering flow diagram rinci. Jadi di sini untuk setelah preliminary dan dinyatakan oke, berarti di sini adalah dilakukan eksekusi proyek pembangunan. Di sini dia harus menghasilkan proses engineering flow diagram. Jadi di situ setelah ada ketika kita visibility oke, dari hasil visibility kita layak ini perusahaan kita bangun. Berarti langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk menentukan proses engineering flow diagramnya itu seperti apa sih. Berarti di situ sudah dari fitnya seperti apa, dia mau masuk ke kolom vessel A, vessel 1 itu melewati apa-apa aja, itu memang sudah mulai kita sudah mulai didetailkan. Kemudian setelah construction process engineer, yaitu langkah ketiganya yaitu project engineer yang menindaklanjuti PFD menjadi front end engineering design atau schedule A package di sini. Kemudian dengan bekerjasama dengan disiplin engineer lain. Jadi kalau sudah ada project engineer, berarti di sini sudah ada keikutsertaan dari mechanical engineer, instrumentasi, metalurgi dan engineer lain yang memang yang akan bersama-sama untuk membangun atau mendirikan perusahaan tersebut. Kemudian dari front end engineering design itu akan menghasilkan overall PID atau piping and instrumentation diagram. Jadi PID ini akan kalau PID itu kan akan tahu alat itu seperti apa sih. Kemudian kalau seandainya kita mau kontrolnya akan seperti apa sih? Apa nanti kalau misalkan kita akan
pendinginan itu kita menggunakan alat apa sih, kemudian media pendinginnya seperti apa sih, dia dialihkan dari mana, itu memang di PID-nya seperti itu. Kemudian untuk detail engineer yang merubah PID menjadi gambar dan perhitungan yang dimengerti tukang. Jadi setelah itu kita akan mengetahui PID-nya. PID-nya itu ya sudah semuanya, tingginya kolomnya berapa, kemudian materialnya seperti apa, suhu kondisi operasinya seperti apa, sampai isolasinya nanti seperti apa. Itu nanti masuk ke detail engineering. Sehingga nanti yang detail engineering itu biasanya kita sebutnya sebagai blueprint, itu nanti yang akan dibawa ke vendor untuk dibikinkan alat yang kita inginkan. Entah itu nanti dari situ dari vendor itu nanti yang akan menerjemahkan proses engineer, detail engineer. Tapi juga seorang proses engineer berarti setelah masuk ke vendor atau pihak pembuat, itu bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain. Kontrol di situ tetap menjadi kontrol dari proses engineer untuk memastikan bahwa proses alat yang kita bikin, yang dibikin itu adalah sesuai dengan yang diinginkan. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk desain proses dan mechanical. Pada kenyataannya saat konstruksi, alat yang dibuat dan dipasang selalu campuran dari berbagai disiplin engineer, mekanika, sipil, instrumentasi, dan listrik. Jadi di sini ketika kita membangun, berarti kan kita nggak mungkin yang dibangun itu hanya prosesnya, termasuk juga gedungnya seperti apa, kemudian termasuk juga instrumentasinya seperti apa, sistem kontrolnya seperti apa, termasuk juga nanti kalian ketika meletakkan listrik itu kan juga salah satu yang urgent ya ketika kita menanggung perusahaan. Bagaimana peletakan listrik kabel-kabelnya seperti apa, jangan sampai nanti kabelnya berada di tengah-tengah di tengah-tengah proses yang ketika ada arus pendek bisa menyebabkan kebakaran dan yang lainnya, atau mungkin sistem isolasinya nanti seperti apa. Pasti membutuhkan isolasi khusus ketika pemasangan listrik, itu juga menjadi konsen. Menjadi penting untuk memfokuskan pada desain proses yang diutamakan karena spesialis bidang lain sudah ada yang menangani. Jadi di sini untuk proses engineer di sini kita memang fokus ke desain prosesnya, jadi lebih ke proses, karena kalau sudah urusan pembangunan jalan itu kan pasti sudah dihandle oleh orang sipil, misal kelistrikan sudah dihandle oleh orang listrik dan yang lainnya. Kemudian desain proses selalu mengutamakan efektivitas, operasional, spesifikasi, ukuran, jenis alat, bahan, ketebalan, tata letak, dan lain-lainnya. Itu memang kalau desain proses ya sudah, prosesmu itu seperti apa ya? Desain proses itu kan intinya nanti kalian akan mengetahui mana sih operasi mana sih yang lebih efektif. Jangan sampai gini, ketika kalian hanya membutuhkan 2 HE, kemudian kalian ya sudah lah karena 2 HE gitu, kemudian kalian merancangnya 3 HE, itu nggak boleh juga. Jadi kalian memang benar-benar harus efektif operasinya itu harus efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini dia bisa mencapai suhu yang kita inginkan, tetapi dengan alat yang seminimal mungkin, itu yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Nanti kan ketika kita dengan bertambahnya alat, otomatis itu akan menambah kos. Biasanya kalau menambah alat, menambah kos, berarti kan rasio keuntungan itu akan semakin kecil. Itu yang biasanya kita hindari. Kemudian untuk pemilihan-pemilihannya, setelah kita tahu tipe alat apa yang kita gunakan, kita mengkalkulasi, kemudian kita akan tahu jenis alatnya, termasuk dengan bahan-bahan apa yang akan kita pakai. Nggak mungkin juga kan untuk fluida yang sifat korosif, nanti bahan dasar pembuatan dari vesselmu sama dengan yang dia tidak korosif. Berarti kan dia punya spesifikasi khusus untuk ketika memilih jenis bahan dan alat. Juga ketebalan, otomatis kan kalau nanti kalian menghitung kan untuk korosi kan dia ada berapa persen kan, ada penambahan untuk ketebalan, itu juga menjadi salah satu perhitungannya. Kemudian tanpa desain proses, desain lain tidak akan terwujud sehingga desain proses disebut sebagai front end engineer. Kemudian realisasi diserahkan ke spesialis lainnya. Realisasi di sini maksudnya ketika kita sudah membangun, mendesain, otomatis kan kita akan membuat mungkin yang tingkat 3 sudah ke Boma Bisma belum yang untuk alat-alat itu? Alat-alat pembuat reaktor. Salah satu pensuplai reaktor di JTB. Tingkat 3 sudah belum ya? Tingkat 4 ya? Belum. Mas Agil ya? Oh, tingkat 4 sudah, Bu. Kalau di tingkat 3 nggak tahu sudah apa belum, tapi yang di Boma Bisma itu dia memang salah satu HE, apa sih dulu? HE apa reaktor ya yang untuk yang
di JTB itu. Kolom Bu, kalau nggak salah. Kolom, nah, itu salah satu pensuplai kolom di JTB. Jadi kita sudah menyerahkan, jadi kita sudah dari detail engineer, dari front end detail engineer itu kita serahkan ke pihak vendor untuk membantu kita membuat. Karena kan nggak mungkin kita membuat sendiri alat-alat. Kita sudah, biasanya kan perusahaan itu jika kita dapat satu izin untuk refinery unit, nggak mungkin kita juga dapat izin untuk membuat alat. Biasanya kan beda-beda. Service company aja kan beda juga dengan yang bukan service company. Biasanya kan dia izinnya memang macam-macam, beda-beda untuk tiap perusahaan. Kemudian ini eksekusi proyek. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Di sini ada kontrak tipe 1, tipe 2 sampai tipe 3. Di sini ada PD, project definition, kemudian sensor, FAED, front end design, terus detail engineer, material take off, ini langkah-langkahnya sampai ke handover. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi PD itu project definition, kemudian sensor, kemudian front end design engineering, kemudian detail engineeringnya seperti apa, make to order, make material take off, berarti kita pemilihan materialnya seperti apa, kita sudah menentukan spesifikasinya, kemudian pemesanannya, setelah pemesanan berarti kita akan ada konstruksi. Setelah dikonstruksi berarti harus ada mechanical completion. Jadi sini adalah menentukan secara dikonstruksi, setelah dikonstruksi itu kita bisa memastikan bahwa alat-alat itu sudah tersambung dengan baik. Kemudian ketika mechanical completion ini sudah terjadi adalah commissioning. Commissioning di sini adalah kita memastikan bahwa secara mekanik dia memang sudah terpasang alat-alat kita. Apakah dia secara proses juga sudah bisa mengalir? Jangan-jangan secara mekanik dia terpasang tetapi dia tidak istilahnya sudah terpasang, misal kita mau tekanannya 10 bar, ternyata setelah dilakukan running dia nggak 10 bar, atau di situ ada kebocoran dan yang lainnya, sehingga kita butuh melakukan perbaikan. Di situ makanya diperlukan commissioning. Setelah commissioning dilakukan startup secara proses secara keseluruhan. Kalau commissioning itu biasanya per dulu ya, mengecek ini HE-mu seperti apa, misal reaktormu seperti apa, distilasimu seperti apa, kemudian splittermu seperti apa, atau pemisahnya itu kolom yang pemisahan 2 fase itu apa namanya? Separator. Separatornya seperti apa, itu kan nanti baru setelah semuanya dirasa oke, baru dilakukan startup. Startup itu berarti proses dari awal sampai akhir, dari feed masuk sampai ke produk. Dari feed masuk sampai ke produk itu baru produkmu itu mencapai berapa sih, spesifikasi produkmu seperti apa sih, baru setelah itu kalian bisa mengatakan bahwa oh ya prosesnya sudah berjalan sesuai, lalu dikatakan sudah dapat berjalan di handover, berarti di sini sudah siap untuk dioperasikan, seperti itu. Oke, jadi pahami ya dari penjelasan tadi, nanti akhirnya seperti ini tahap-tahapannya. Kemudian ini sama juga, ini juga untuk feasibility study plan itu seperti apa, kemudian amdalnya seperti apa, ini sudah ya, sama kayak tadi juga kok yang depan. Sudah, ini tinggal success to start. Sudah, itu sama juga dengan penjelasan yang tadi. Di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bu, izin bertanya Bu. Boleh, silakan Mas Ali. Di sini baik. Di sini Bu yang apa ya? Gimana ya? Yang apa? Ini dalam perancangan desain pabrik ini kan pasti ada yang memberikan garansi Bu. Nah, ini siapa aja ya Bu yang bisa menjamin garansi itu? Garansi, biasanya untuk garansi itu salah satunya ya dari vendor pensuplai alat-alat kita, atau misal juga dari kontraktor misalkan untuk jalan gitu, kontraktor jalan kan, kalau kontraktor itu kan sudah macam-macam. Ketika kita bikin pabrik itu kan kontraktornya kan sudah dari beberapa ya, maksudnya nggak cuma dari alat tapi juga dari bangunan, juga mungkin dari pembangunan jalan dan yang lainnya. Itu mereka memang yang harus memberi garansi di situ, terutama untuk alat ya, maksudnya yang paling riskan kan pasti alat. Biasanya kan tuh sudah ada kerjasama khusus antara sebuah perusahaan dengan pensuplai alat-alat, apalagi untuk alat-alat proses. Seperti itu Mas Ali. Itu. Ada yang lain?
Kalian nggak disuruh ikut yang one day library itu? Kan kuliah. Oh, Disuruh sih. Wajib gak sih butuh? nggak tahu. Saya sih Penting kuliah, Bu. Lebih penting kuliah. Iya, Bu. Ya, Bang Viko. Di situ saya tidak percaya diri. Kalau mending kuliah. Sudah ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita akhiri kelasnya. Mohon perhatian, selamat pagi Bapak dan kalian. Malah lihat TV ini siapa ini? Kenapa? Sudah ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita mulai, kita itu. Kiri. Kiri ada pertanyaan? Kalau yang lain sih merhatiin. Marlin? Mbak Yuvenia, Yulita? Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Mengerti. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Oh iya, Ya, Bu. kita mau, saya stop ya. Kita akhiri dulu ya kuliah ini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya. Waalaikumsalam, Bu.